Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Ibnu Taimiyah yang beranggotakan saya, Andin Nur Naimah, Rindi Paras Putri, dan Saskia Hairani. Sejarah pemikiran Islam pada zaman Ibnu Taimiyah. Ekonomi berbasis syariah ini sudah dimulai sejak Islam berdiri di atas landasan Al-Quran dan hadis di bawah pimpinan ekonomi bijak yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya beliau, perkembangan ekonomi Islam dibagi menjadi 3 fase. Tahap yang pertama, pada fase ini muncul ekonomi Islam seperti Abu Yusuf dengan kitab Al-Kharaj yang banyak membahas mengenai keuangan publik dan akuntansi syariah. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan mengeluarkan kitab Al-Ihtisab fi Al-Rizqi Al-Mustahab, tahu tentang bagaimana mendapatkan penghasilan hidup yang bersih dengan cara sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan industri, dan kitab Al-Asl yang membahas mengenai jual beli salam, kemitraan, dan bagi hasil atau mudhorobah. Abu Ubaid dengan kitabnya Al-Amwal yang menjelaskan tentang materi zakat yang merupakan intervensi pemerintah atas keinginan masyarakat yang berlebihan. Adapun Mawardi dengan kitabnya Al-Ahkam, Al-Sultaniyah, dan Al-Din Wad Dunya yang membahas mengenai penerimaan negara dan perilaku individu sebagai produsen maupun konsumen. Lalu ada tahap yang kedua, perkembangan dengan lahirnya ekonomi kenamaan, yaitu Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulum Al-Din, Usul Al-Fiqih, Al-Mutasya, dan lain sebagainya. Dalam kitabnya ia menjelaskan tentang korupsi uang, riba, dan penimbunan barang. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, Al-Hisbah menjelaskan mengenai konsep harga yang adil sesuai landasan sosial masyarakat. Lalu Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga perdagangan luar negeri. Adapun tahap yang ketiga yaitu lahirlah Syab Wahyullah dengan kitabnya Hijatullah Al-Baligha yang menjelaskan tentang rasionalisasi pendapatan, dan hingga dewasa ini muncul pakar ekonomi syariah seperti Umar Chapra dan lain sebagainya. Di Indonesia seperti Syafi'i Antonio, Dawam Raharyo, dan para ekonom muslim lainnya. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. 1. Kompensasi dan harga. Terdapat dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu kompensasi yang setara, diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Harga yang setara, Ibnu Taimiyah membedakan ada dua jenis harga, yaitu harga yang tak adil atau terlarang dengan harga yang adil atau disukai. Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata adil dan setara digunakan saling mengganti. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah pergantian sepadan dan merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral dan kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang dan bukan merupakan kasus nilai tukar.
tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum. Sebagian hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Kedua, keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum, tanpa merusak kepentingan dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan, tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tidak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya diperbolehkan melakukan itu, tetapi tidak boleh menarik ongkos dari yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi ketimbang kebiasaannya, dan sebaliknya tidak meningkatkan harga bagi orang yang sangat membutuhkan. Tidak meningkatkan harga bagi orang yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, ada mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyedia barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. 4. Regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama, tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Yang kedua, adil dan sah. Saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya, dalam penetapan harga tingkat tertinggi dan terendah bisa ditetapkan, sehingga kepentingan dua pihak, penjual dan pembeli, terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas, ia merekomendasikan kebijakan penetapan harga dalam kasus terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Yang kelima, uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu, dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya, dan juga para penguasa jangan memplorori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya, tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakan, agar kesejahteraan publik terjamin. Yang keenam, kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. Yang pertama,
transaksi yang berpijak pada asas keadilan, dan yang kedua, yang berpijak asas kedermawaan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan ada dua kategori, transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Transaksi kerjasama ada dua kategori. Yang pertama, kerjasama dalam kepemilikan. Yang kedua, kerjasama dalam kontrak yang terdiri dari yang pertama, syirka al-iman. Yang kedua, syirka al-abdan. Yang ketiga, syirka al-wujud. Yang keempat, syirka al-mufawadah. Yang kelima, syirka al-mudarabah. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan interview terhadap hak individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti yang pertama, menghapuskan kemiskinan. Yang kedua, pengawasan mekanisme pasar. Yang